Anies Baswedan itu manusia pembangkang, manusia pengkhianat, sosok gubernur yang menang karena dengan cara menjual ayat mayat, bapak politik identitas, gubernur intoleran, manusia yang hanya pandai merangkai kata-kata tanpa ada tindakan nyata, serta lain sebagainya. Pertanyaan saya, apakah semua tuduhan di atas itu benar dan nyata? Ayo, mari kita kupas tuntas untuk menemukan jawabannya. Dan kepada para kadrun, tolong tonton video saya ini sampai selesai agar tidak salah paham. Saudaraku sebangsa dan setanah air, Anies Baswedan sebenarnya politisi tulen, walaupun namanya sempat dibungkus pakai istilah akademisi. Ia memang pernah menjadi dosen dan menjabat sebagai rektor Universitas Paramadina, tapi darah politik jauh lebih besar mengalir pada dirinya bila dibandingkan sebagai pendidik. Begitupun, ia memang pernah menginisiasi program Indonesia Mengajar, tapi ambisi berkuasanya jauh lebih besar daripada mengabdi. Ini buktinya. Pada tahun 2013 silam, Anies ikut konvensi calon presiden Partai Demokrat, yang mana konvensi itu dilakukan dalam rangka memilih siapa yang akan diusung oleh Partai Demokrat pada Pilpres 2014. Pesertanya pun cukup banyak. Selain Anies Baswedan, ada 10 nama lainnya seperti Dahlan Iskan, Gita Wirjawan, Marzuki Ali, Pramono Edi Wibowo, dan Irman Gusman. Hanya saja patut disayangkan, pemenangnya bukan Anies Baswedan, tetapi Dahlan Iskan. Dan juga perolehan suara Partai Demokrat pada pemilu 2014 itu hanya 10,19%. Sama sekali tidak memenuhi syarat untuk mengusung capres sendiri. Artinya apa? Konvensi yang dimulai pada 11 Agustus 2013 hingga 16 Mei 2014 itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Kita tahu sendiri pada akhirnya partai itu mengusung pasangan Prabowo-Hatta. Dan baik Prabowo maupun Hatta Rajasa tidak pernah sekalipun ikut konvensi Partai Demokrat. Dahlan Iskan yang memenangi konvensi, tapi Prabowo Subianto yang diusung. Kan gak ada akhlak itu namanya. Wajar bila kemudian dia mendukung Jokowi pada Pilpres 2014 silam. Tidak ikut Partai Demokrat yang mengusung Prabowo Subianto itu. Karena kesal, sudah capek-capek ikut konvensi dan berhasil memenangkannya, tapi nggak jadi diusung sebagai capres. Begitupun dengan Anies Rashid Baswedan, gagal jadi capres yang diusung oleh Partai Demokrat tersebut. Ia pun ikut jadi tim ses Jokowi JK. Hingga ketika Jokowi terpilih jadi presiden, Anies pun diangkat menjadi Menteri Pendidikan. Namun, karena si Anies ini politisi tulen yang tidak dibarengi dengan kemampuan bekerja, maka Anies pun dilengsarkan dari kabinet Jokowi. Dan lucunya, ia tidak punya malu juga. Jelas-jelas dulu ia pernah menjelekan Bapak Prabowo Subianto dengan mengatakan ada kepentingan asing di balik pencapresan Ketua Umum Partai Gerindra itu. Kemudian juga mengatakan bahwa Prabowo didukung oleh para mafia. Namun, ketika bos Fadlizon tersebut hendak mengusungnya di Pilkada DKI tahun 2017 silam, Anies Baswedan pun masih mau dia menerima tawaran itu. Padahal, kalau orang yang masih punya urat malu tentu akan mikir 1000 kali untuk menerima tawaran dari orang yang pernah dihujatnya tersebut. Tapi lagi-lagi, karena Anies Baswedan ini nafsu pengen berkuasanya segede Gunung Merapi, ia nggak peduli siapapun yang mengusungnya. Yang penting
bisa jadi gubernur DKI Jakarta. Wajar bila kemudian peneliti dan guru besar politik Indonesia serta pendiri lembaga survei Saiful Mujani Research and Consultant atau SMRC, Prof. Saiful Mujani pernah mengatakan bahwa Anies Baswedan itu disuruh makan babi pun akan dia lakukan asal bisa terpilih jadi presiden. Saking gede nafsu berkuasanya tersebut. Artinya apa? Orang ini sudah nggak peduli lagi yang namanya halal dan haram. Apapun itu, kalau mendekatkannya ke cita-cita menjadi presiden, pasti dia hantam. Termasuk pada Pilkada DKI 2017 lalu. Ia mempolitisasi agama serta merangkul kelompok intoleran, FPI, PA212 beserta big imamnya Rizik Syihab. Padahal kita tahu sendiri bagaimana rekam jejak si Rizik ini beserta ormas besutannya tersebut. Benar-benar gak ada akhlak sama sekali. Perhatikan saja apa yang mereka lakukan. Lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Mulai dari melakukan taburan, menangkap mahasiswa, merusak tempat hiburan, membuat keributan saat demo, bentrok dengan mahasiswa, mengeroyok orang, mengusir jemaah yang hendak melakukan kebaktian, membawa senjata tajam saat demo, kencing sembarangan saat demo, menyerbu pemukiman jamaah Ahmadiyah, merazia warung makan di bulan puasa, menyerang masa aliansi kebangsaan untuk kebebasan beragama dan berkeyakinan atau AKKBB yang sebagian besar terdiri dari ibu-ibu dan anak-anak, dan masih banyak lagi aksi yang tak punya adab dari FPI lainnya. Sedangkan Rizik Syihab kelakuannya adalah menghina polisi, menghina Presiden RI keempat Gus Dur, menghina bahasa Sunda, sampurasun menjadi campur racun, menghina Pancasila dan Soekarno, menista agama Kristen, menghina Hansip, dan yang paling hot kelakuannya adalah melakukan chat asusila bersama Firza Hussein. Akibat chat asusila itu pun tidak main-main. Ia terdampar selama 3,5 tahun di Arab Saudi, serta harus membayar denda overstay mencapai ratusan juta rupiah. Kalah sama Bang Toib sama si Rizik ini. Kalau Bang Toib tidak pulang-pulang hanya 2 kali puasa, 2 kali lebaran atau 2 tahun. Sementara pentolan FPI itu hampir 4 kali puasa, 4 kali lebaran, tidak pulang-pulang. Artinya bahwa ini sebenarnya sudah layak untuk mendapat Guinness World Record sebagai peserta umroh terlama di dunia. Saat Anies Baswedan bergandengan tangan dengan kelompok intoleran ini pun cukup membuahkan hasil, yakni ia berhasil terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Yang strategi merangkul kelompok radikal ini juga coba ditiru oleh Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 lalu. Namun sayang, ia masih gagal juga terpilih jadi presiden. Tapi kita semua perlu menyadari bahwa itu dulu. Sementara ada pantun yang berbunyi, lain hulu, lain parang, lain dulu, lain sekarang. Anies sekarang malah berbuat sebaliknya. Ia melakukan hal yang diharamkan oleh Rizik, FPI, dan PA212. Mari kita bongkar buktinya. Anies Baswedan kini mulai rajin mendatangi tempat-tempat ibadah non-muslim. Seperti pada Sabtu 3 September 2022 lalu, ia meresmikan 2 gereja di Jakarta Utara, yakni Gereja Betel Indonesia atau GBI, Jelambar Timur di Penjaringan, dan Gereja Pentakosta di Indonesia atau GPDI, Jemaat Yordan Gading, Gria Lestari di Cilincing. Kemudian, pada perayaan Paskah 17 April 2022 yang lalu, Anies juga mendatangi rangkaian ibadah di 2 gereja, yakni di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat atau GPIB Immanuel, Jakarta Pusat, dan Gereja Katolik Maria Kusuma Karmel, Jakarta Barat. Pada November 2021 lalu,
ia juga pernah meresmikan Gedung Gereja Kristen Indonesia atau GKI Puri Indah, Taman Permata Buana, Jakarta Barat. Dan ternyata tidak hanya gereja yang diresmikan oleh Anies Rashid Baswedan ini, tapi pada Januari 2022 yang lalu, ia melakukan peletakan batu pertama pembangunan rumah ibadat umat Hindu Tamil di Jalan Bedugul, Kalideres, Jakarta Barat. Nah, pada saat perayakan Imlek 1 Februari 2022 yang lalu, Anies Baswedan juga mengunjungi wihara atau kelenteng Biohok Teng Jengsin di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Ia pun tidak lupa mengucapkan selamat tahun baru Imlek 2573 kepada umat Konghucu yang sedang berbahagia. Plus, masih ada lagi tempat ibadah non-muslim yang dikunjungi oleh Anies Rashid Baswedan ini. Nggak kebayang bagaimana dongkolnya Rizik Syihab dan Novel Bamukmin dengan kelakuan dari Gubernur DKI Jakarta yang pernah didukungnya itu. Jangan-jangan keduanya menyesal telah mendukung Anies Rashid Baswedan. Di samping itu tentunya Anies Rashid Baswedan juga sudah mulai menjaga jarak dengan mereka secara terang-terangan. Seperti ia tidak ikut menjemput kepulangan Rizik Syihab dari Arab Saudi, tidak menghadiri pernikahan putri Rizik Syihab, Najwa Shihab, tidak menjenguk Rizik pasca keluar dari penjara, dan beberapa kali tidak menghadiri acara reuni PA 212. Sampai-sampai Egy Sujana pernah menyentilnya kala itu dengan sebutan kacang lupa kulit. Begitupun dengan Bapak Prabowo Subianto, sudah menjauhi kelompok ini pasca kalah di Pilpres 2019 lalu. Hanya saja Fadlizon yang masih memanfaatkan mereka untuk mendulang suara dirinya pada pemilu 2024 mendatang. Jadi wajar bila kemudian Novel Bamukmin mundur secara teratur, yang mana kala itu ia optimis banget menjadi cawapres Anies dengan didukung oleh 130 juta umat kadrun. Sekarang tidak ada lagi kabarnya mau jadi wakil Anies tersebut. Karena Novel baru siuman, dan ia kini sadar betul bahwa selama ini Anies hanya memanfaatkan mereka saja. Setelah itu, habis manis, sepah pun dibuang. Selamat tinggal Rizik Syihab, selamat tinggal PA 212, selamat tinggal FPI, dan selamat tinggal Novel Bamukmin. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Nusantara untuk kita semua. Tetaplah menjadi pribadi yang kritis dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara ini.